Akan tetapi, mereka tetap belum mau percaya dan menganggap janji Nabi Hud alaihi salam itu adalah janji kosong belaka. Mereka bahkan pergi menghadap berhala-berhala itu. Mereka memohon perlindungan dari musibah yang mereka hadapi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sahabat kita yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, Nabi Hud alaihi salam adalah nabi keempat setelah Nabi Adam alaihi salam, Nabi Idris alaihi salam, dan Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Hud alaihi salam lahir sekitar 2450 hingga 2320 sebelum Masehi. Namanya disebutkan sebanyak 7 kali di dalam Al-Quran. Umat muslim percaya bahwa Nabi Hud alaihi salam hidup sekitar 150 tahun dan diutus menjadi rasul pada tahun 2400 sebelum Masehi. Diriwayatkan beliau wafat di timur Hadramaut, Yaman. Silsilah Nabi Hud alaihi salam, yakni Nabi Hud alaihi salam bin Abdullah bin Ribah bin Khulud bin Ad bin Aus bin Irim bin Syam bin Nuh. Beliau menikahi seorang wanita yang bernama Melka binti Madai bin Japet atau Yafas. Sahabat kita, Ad adalah nama bapak suatu suku yang hidup di Jazirah Arab di suatu tempat bernama Al-Ahqaf, terletak di utara Hadramaut antara Yaman dan Umman, dan termasuk suku yang tertua sesudah kaum Nabi Nuh alaihi salam, serta terkenal dengan kekuatan jasmani dalam bentuk tubuh-tubuh yang besar. Mereka dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tanah yang subur dengan sumber-sumber air yang mengalir dari segala penjuru, sehingga memudahkan mereka bercocok tanam untuk bahan makanan mereka dan memperindah tempat tinggal mereka dengan kebun-kebun bunga yang indah. Berkat karunia Allah, mereka hidup menjadi makmur, sejahtera, dan bahagia, serta dalam waktu yang singkat mereka berkembang biak dan menjadi suku yang terbesar di antara suku-suku yang hidup di sekelilingnya. Sebagaimana dengan kaum Nabi Nuh alaihi salam, kaum Nabi Hud alaihi salam ialah suku Ad ini adalah penghidupan rohaninya tidak mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Kuasa, pencipta alam semesta. Mereka membuat patung-patung yang diberi nama Samud dan Al-Hattar, dan itu yang disembah sebagai Tuhan mereka, yang menurut kepercayaan mereka dapat memberi kebahagiaan, kebaikan, dan keuntungan, serta dapat menolak kejahatan, kerugian, dan segala musibah. Ajaran dan agama Nabi Idris alaihi salam dan Nabi Nuh alaihi salam sudah tidak berbekas dalam hati, jiwa, serta cara hidup mereka sehari-hari. Kenikmatan yang mereka sedang alami di dalamnya berkat tanah yang subur, yang menghasilkan rezeki yang melimpah ruah. Menurut anggapan mereka adalah karunia dan pemberian kedua berhala mereka yang mereka sembah. Karenanya mereka tidak putus-putus sujud kepada kedua berhala itu untuk mensyukuri sambil memohon perlindungannya dari segala bahaya dan musibah berupa penyakit atau kekeringan. Sebab akibat dan hasil dari akidah yang sesat itu, pergaulan hidup mereka menjadi dikuasai oleh tuntunan dan pimpinan iblis, di mana nilai-nilai moral dan akhlak tidak menjadi dasar penimbangan atau kelakuan dan tindak tanduk seseorang, tetapi kebendaan dan kekuatan lahiriahlah yang menonjol sehingga timbul kerusuhan dan tindak sewenang-wenangan di dalam masyarakat, di mana yang kuat menindas yang lemah, yang besar memperkosa yang kecil, yang berkuasa memeras yang di bawahnya. Sifat-sifat sombong, congkak, iri hati, dengki, hasut,
dan benci-membenci yang didorong oleh hawa nafsu merajalela dan menguasai penghidupan mereka sehingga tidak memberi tempat kepada sifat-sifat belas kasihan, sayang menyayang, jujur, amanat, dan rendah hati. Demikianlah gambaran masyarakat suku Ad tatkala Allah Subhanahu wa taala mengutuskan Nabi Hud alaihi salam sebagai nabi sekaligus rasul kepada mereka. Sahabat kita yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sudah menjadi sunnah Allah Subhanahu wa taala sejak diturunkannya Nabi Adam alaihi salam ke bumi, bahwa dari masa ke masa jika hamba-hambanya sudah berada dalam kehidupan yang sesat, sudah jauh menyimpang dari ajaran-ajaran agama yang dibawa oleh nabi-nabinya, diutuslah seorang nabi atau rasul yang bertugas untuk menyegarkan kembali ajaran-ajaran nabi yang sebelumnya, mengembalikan masyarakat yang sudah tersesat ke jalan lurus dan benar, dan mencuci bersih jiwa manusia dari segala tahayul dan syirik, menggantinya dan mengisinya dengan iman tauhid dan akidah yang sesuai dengan fitrah. Demikian pula kepada suku Ad yang telah dimabukkan oleh kesejahteraan hidup dan kenikmatan duniawi, sehingga mereka tidak mengenal Tuhannya yang mengaruniakan itu semua. Maka diutuskan kepada mereka Nabi Hud alaihi salam, seorang daripada suku mereka sendiri, dari keluarga yang terpandang dan berpengaruh terkenal sejak kecilnya, dengan kelakuan yang baik, budi pekerti yang luhur, dan sangat bijaksana dalam pergaulan dengan kawan-kawannya. Nabi Hud alaihi salam memulai dakwahnya dengan menarik perhatian kaumnya, suku Ad, kepada tanda-tanda wujudnya Allah yang berupa alam sekeliling mereka, dan bahwa Allah lah yang menciptakan mereka semua dan mengaruniakan mereka dengan segala kenikmatan hidup yang berupa tanah yang subur, air yang mengalir, serta tumbuh-tumbuh yang tegak dan kuat. Dialah yang seharusnya mereka sembah, dan bukan patung-patung yang mereka perbuat sendiri. Mereka sebagai manusia adalah makhluk Tuhan yang paling mulia, yang tidak sepatutnya merendahkan diri, sujud menyembah batu-batu, yang sewaktunya dapat mereka hancurkan sendiri dan memusnahkannya dari pandangan. Diterangkan oleh Nabi Hud alaihi salam bahwa dia adalah pesuruh Allah Subhanahu wa taala yang diberi tugas untuk membawa mereka ke jalan yang benar, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan mereka, menghidupkan mereka, dan mematikan mereka, memberi rezeki atau mencabutnya daripada mereka. Ia tidak mengharapkan upah dan menuntut balas jasa atas usahanya, memimpin dan menuntut mereka ke jalan yang benar. Ia hanya menjalankan perintah Allah yang memperingatkan mereka bahwa jika mereka tetap menutup mata dan telinga di saat menghadapi ajakan dan dakwahnya, mereka akan ditimpa azab yang dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana terjadinya atas kaum Nabi Nuh alaihi salam yang mati binasa tenggelam dalam air bah akibat kecongkakan dan kesombongan mereka menolak ajaran dan dakwah Nabi Nuh alaihi salam, seraya bertahan pada pendirian dan kepercayaan mereka kepada berhala dan patung-patung yang mereka sembah dan puja itu. Bagi kaum Ad, seruan dan dakwah Nabi Hud alaihi salam itu merupakan hal yang tidak pernah mereka dengar ataupun menduga. Mereka melihat bahwa ajaran yang dibawa oleh Nabi Hud alaihi salam itu akan mengubah cara hidup mereka dan membongkar peraturan dan adat istiadat yang telah mereka kenal dan warisi dari nenek moyang mereka. Mereka pun tercengang dan merasa heran bahwa seorang dari suku mereka sendiri telah berani berusaha merombak tata cara hidup mereka dan menggantikan agama dan kepercayaan mereka dengan sesuatu yang baru yang mereka bahkan tidak kenal dan tidak dapat dimengertikan dan diterima oleh akal pikiran mereka. Dengan serta-merta ditolaklah oleh mereka dakwah Nabi Hud alaihissalam itu dengan berbagai alasan dan tuduhan kosong terhadap diri beliau, serta ejekan-ejekan dan hinaan yang diterimanya
dengan kepala dingin dan penuh kesabaran. Berkatalah kaum Ad kepada Nabi Hud alaihi salam, "Wahai Hud, ajaran dan agama apakah yang engkau hendak anjurkan kepada kami? Engkau ingin kami meninggalkan persembahan kami kepada Tuhan-Tuhan kami yang berkuasa ini dan menyembah Tuhanmu yang tidak dapat kami jangkau dengan pancara indera kami, dan Tuhan yang menurut kata-katamu tidak bersekutu. Cara persembahan yang kami lakukan ini ialah yang telah kami warisi dari nenek moyang kami, dan tidak sesekali kami meninggalkannya. Bahkan sebaliknya, engkaulah yang seharusnya kembali kepada aturan nenek moyangmu, dan jangan mencederai kepercayaan dan agama mereka dengan membawa sesuatu agama yang baru yang tidak kenal oleh mereka dan tentu tidak akan direstuinya." Nabi Hud alaihi salam pun menjawab, "Wahai kaumku, sesungguhnya Tuhan yang aku serukan ini kepada kamu untuk menyembahnya. Walaupun kamu tidak dapat menjangkaunya dengan pancara inderamu, namun kamu dapat melihat dan merasakan wujudnya dalam dirimu sendiri sebagai ciptaannya dan dalam alam semesta yang mengelilingimu, beberapa langit dengan matahari, bulan dengan bintang-bintangnya, bumi dengan gunung-gunungnya, sungai, tumbuh-tumbuhan, dan binatang-binatang yang kesemuanya dapat bermanfaat bagi kamu sebagai manusia. Dan kamu dapat menikmati kehidupan yang sejahtera dan bahagia. Tuhan itulah yang harus kamu sembah dan menundukkan kepala kamu kepadanya. Tuhan yang Maha Esa, tiada bersekutu, tidak beranak dan diperanakan, yang walaupun kamu tidak dapat menjangkaunya dengan panca inderamu, Ia dekat daripada kamu, mengetahui segala gerak-gerik dan tingkah lakumu, mengetahui isi hatimu, denyut jantungmu, dan jalan pikiranmu. Tuhan itulah yang harus disembah oleh manusia dengan kepercayaan penuh kepada keesaannya dan kekuasaannya, dan bukan patung-patung yang kamu perbuat pahat dan ukir dengan tangan kamu sendiri, kemudian kamu sembah sebagai Tuhan, padahal Ia suatu barang yang pasif, tidak dapat berbuat sesuatu yang menguntungkan kamu atau merugikan kamu. Alangkah bodohnya dan dangkalnya pikiranmu jika kamu tetap mempertahankan agamamu yang sesat itu dan menolak ajaran dan agama yang telah diwahyukan kepadaku oleh Allah, Tuhan yang Maha Esa itu." Kaumnya pun menjawab, "Wahai Hud, gerangan apakah yang menjadikan engkau berpandangan dan berfikiran lain daripada yang sudah menjadi pegangan hidup kami sejak dahulu kala, dan menjadikan engkau meninggalkan agama nenek moyangmu sendiri, bahkan sehingga engkau menghina dan merendahkan martabat Tuhan-Tuhan kami, dan memperbodohkan kami dan menganggap kami berakal sempit dan berfikiran dangkal? Engkau mengaku bahwa engkau terpilih menjadi rasul pesuruh oleh Tuhanmu untuk membawa agama dan kepercayaan baru kepada kami dan mengajak kami keluar dari jalan yang sesat menurut pengakuanmu, ke jalan yang benar dan lurus. Kami merasa heran dan tidak dapat menerima oleh akal kami sendiri bahwa engkau telah dipilih menjadi pesuruh Tuhan. Apakah kelebihan kamu di atas seseorang daripada kami? Engkau tidak lebih tidak kurang adalah seorang manusia biasa seperti kami. Hidup, makan, minum, dan tidur tiada bedanya dengan kami. Mengapa engkau yang dipilih oleh Tuhanmu? Sungguh, engkau menurut anggapan kami seorang pendusta besar. Atau mungkin engkau berpikir tidak sehat terkena kutukan Tuhan-Tuhan kami yang selalu engkau ejek, hina, dan cemoohkan." Dan Nabi Hud alaihi salam pun menjawab, "Wahai kaumku, aku bukanlah seorang pendusta, dan pikiranku tetap waras dan sehat. Tidak kurang sesuatu pun, dan ketahuilah bahwa patung-patungmu yang kamu pertuhankan itu tidak dapat mendatangkan sesuatu gangguan atau penyakit bagi badanku atau pikiranku. Kamu kenal aku. Sejak lama aku hidup di tengah-tengah kamu, bahwa aku tidak pernah berdusta dan bercakap bohong, dan sepanjang pergaulanku dengan kamu tidak pernah terlihat pada diriku tanda-tanda ketidakwajaran perlakuanku.
atau tanda-tanda yang meragukan kewarasan pikiranku dan kesempurnaan akalku. Aku adalah benar pesuruh Allah yang diberi amanat untuk menyampaikan wahyunya kepada hamba-hambanya yang sudah tersesat, kemasukan pengaruh ajaran iblis, dan sudah jauh menyimpang dari jalan yang benar yang diajarkan oleh nabi-nabi yang terdahulu. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan membiarkan hamba-hambanya terlalu lama terlantar dalam kesesatan dan hidup dalam kegelapan tanpa diutusnya seorang rasul yang menuntun mereka ke jalan yang benar dan penghidupan yang diridhoinya. Maka percayalah kamu kepadaku, gunakanlah akal fikiranmu, berimanlah dan bersujudlah kepada Allah Tuhan seluruh alam. Tuhan yang menciptakan kamu, menciptakan langit dan bumi, menurunkan hujan untuk menyuburkan tanah ladangmu, menumbuhkan tumbuh-tumbuhan bagi kehidupanmu. Sembahlah kepadanya dan mohonlah ampunan atas segala perbuatan salah dan tindakan sesatmu, agar Dia menambahkan rezekimu dan memakmurkan kehidupanmu, dan terhindarlah kamu dari azab di dunia sebagaimana yang telah dialami oleh kaum Nabi Nuh alaihi salam, dan kelak azab di akhirat. Ketahuilah bahwa kamu akan dibangkitkan kembali kelak di alam kubur kamu, dan dimintai pertanggungjawaban atas segala perbuatan yang kamu perbuat di dunia ini, dan diberi ganjaran sesuai dengan amalanmu yang baik dan yang soleh, mendapatkan surga, dan yang hina dan buruk akan diganjarkan dengan api neraka. Aku hanya menyampaikannya risalah Allah kepada kamu sekalian, dan dengan ini telah memperingatimu akan akibat yang akan menimpa kepada dirimu jika kamu tetap mengingkari kebenaran dakwahku. Kaum Ad pun menjawab, kami bertambah yakin dan tidak ragu lagi bahwa engkau telah mendapat kutukan Tuhan-Tuhan kami, sehingga menyebabkan pikiranmu kacau dan akalmu berubah menjadi sinting. Engkau telah mengucapkan kata-kata yang tidak masuk akal, bahwa jika kami mengikuti agamamu, akan bertambah rizki dan kemakmuran hidup kami, dan bahwa kami akan dibangkitkan kembali dari kubur kami dan menerima segala ganjaran atas segala amalan kami. Adakah mungkin kami akan dibangkitkan kembali dari kubur kami setelah kami mati dan menjadi tulang belulang? Dan apakah azab dan siksaan yang engkau selalu menakut-nakuti kami dan mengancamnya kepada kami? Semua ini kami anggap omong kosong dan ancaman kosong belaka. Ketahuilah bahwa kami tidak akan menyerah kepadamu dan mengikuti ajaranmu karena bayangan azab dan siksa yang engkau bayang-bayangkan kepada kami. Bahkan kami menentang kepadamu, datangkanlah apa yang engkau janjikan dan ancamkan itu, jika engkau betul-betul benar dalam kata-katamu dan bukan seorang pendusta. Nabi Hud alaihi salam pun menjawab, baiklah, jika kamu sekalian meragukan kebenaran kata-kataku dan tetap berkeras kepala, tidak menghiraukan dakwahku dan meninggalkan persembahanmu kepada berhala-berhala itu, maka tunggulah saatnya tiba pembalasan Tuhan di mana kamu tidak akan dapat melepaskan diri dari bencananya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi saksiku bahwa aku telah menyampaikan risalahnya dengan sepenuh tenagaku kepada kamu sekalian, dan akan tetap berusaha sepanjang hayat kandung badanku, memberi penerangan dan tuntunan kepada jalan yang baik dan yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi hamba-hambanya. Sahabat kita yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pembalasan Tuhan terhadap kaum Ad yang kafir dan tetap membangkang itu diturunkan dalam dua peringkat. Tahap pertama berupa kekeringan yang melanda ladang-ladang dan kebun-kebun mereka, sehingga menimbulkan kecemasan dan kegelisahan. Kalau mereka tidak memperoleh hasil dari ladang-ladang dan kebun-kebunnya seperti biasanya. Dalam keadaan demikian, Nabi Hud alaihi salam masih berusaha meyakinkan mereka bahwa kekeringan itu adalah suatu permulaan siksaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dijanjikan, dan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala masih lagi memberi kesempatan kepada mereka untuk sadar
akan kesesatan dan kekafiran mereka dan kembali beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan meninggalkan persembahan mereka yang batil, kemudian bertobat dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala agar segera hujan turun kembali dengan lebatnya dan terhindar mereka dari bahaya kelaparan yang mengancam. Akan tetapi mereka tetap belum mau percaya dan menganggap janji Nabi Hud alaihi salam itu adalah janji kosong belaka. Mereka bahkan pergi menghadap berhala-berhala itu. Mereka memohon perlindungan dari musibah yang mereka hadapi. Tentangan mereka terhadap janji Allah Subhanahu wa taala yang diwahyukan kepada Nabi Hud alaihi salam segera mendapat jawaban dengan datangnya pembalasan tahap kedua yang dimulai dengan terlihatnya gumpalan awan dan mega hitam yang tebal di atas mereka yang disambutnya dengan sorak-sorai gembira karena dikiranya bahwa hujan akan segera turun membasahi ladang-ladang dan menyirami kebun-kebun mereka yang sedang mengalami kekeringan. Melihat sikap kaum Ad yang sedang bersukaria itu, berkatalah Nabi Hud alaihi salam dengan nada mengejek, "Awan hitam itu bukanlah awan hitam biasa dan awan rahmat bagi kamu, tetapi awan yang membawa kehancuran kamu sebagai pembalasan Allah Subhanahu wa taala yang telah kujanjikan dan kamu ternanti-nanti untuk membuktikan kebenaran kata-kataku yang selalu kamu sangkal dan kamu dustakan." Tak lama kemudian menjadi kenyataanlah apa yang diramalkan oleh Nabi Hud alaihi salam itu, bahwa bukan hujan yang turun dari awan yang tebal itu, tetapi angin tofan yang dahsyat dan kencang disertai bunyi gemuruh yang mencemaskan yang telah merusakkan bangun-bangunan mereka. Dari dasarnya membawa beterbangan semua perabot-perabot dan harta benda milik mereka, dan terlempar jauh binatang-binatang ternak mereka. Keadaan kaum Ad menjadi panik. Mereka berlari ke sana ke sini mencari perlindungan. Suami tidak tahu di mana istrinya berada dan ibu juga kehilangan anaknya, sedangkan rumah-rumah mereka menjadi rata dengan tanah. Bencana angin topan itu berlangsung selama 8 hari 7 malam sehingga sempat menyapu bersih kaum Ad yang congkak itu, dan tamatlah riwayat mereka dalam keadaan yang menyedihkan itu dan menjadi pelajaran bagi semua umat yang akan datang. Adapun Nabi Hud alaihi salam dan para sahabatnya yang beriman telah mendapat perlindungan Allah Subhanahu wa taala dari bencana yang menimpa kaumnya yang kacau balau. Seraya melihat keadaan kaumnya yang kacau balau, mendengar gemuruh angin dan bunyi pohon-pohon dan bangunan-bangunan yang berjatuhan serta teriakan dan tangisan orang yang meminta tolong dan mohon perlindungan. Setelah keadaan cuaca kembali tenang dan tanah Al-Ahqaf menjadi sunyi, senyap dari kaum Ad, pergilah Nabi Hud alaihi salam meninggalkan tempatnya, berhijrah ke Hadramaut, di mana beliau tinggal dan menghabiskan sisa hidupnya hingga beliau wafat dan dimakamkan di sana. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.